sini ada dukungan dari FDI dan FDI, Forum Diaspora Indonesia, ada kurang lebih 25 atau 26 negara, pimpinan Chris Komari dan Sekjen Mas Agus Inanto. Jadi fakta bahwa Egy dibantu Chris Komari ke luar negeri ini memperlihatkan adanya jaringan ideologi yang rapi dan berskema internasional. Jadi jangan main-main, sahabat. Dan kenapa pilihannya ke London? Bukan tanpa alasan. Kenapa? Sebab London kita kenal sebagai tempat diaspora kelompok HTI pasca pembubaran di Indonesia, bahkan menjadi pusat propaganda politik identitas internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baru-baru ini kita dikagetkan di mana Egy Sujana kecoplos, sahabat. Membuat kita semua semakin tajam menelisik lebih jauh apa sih yang menjadi agenda dari mereka ini ketika bicara soal ijazah Pak Jokowi palsu. Bisa dibayangkan kalau Egy Sujana secara tidak langsung menyatakan bahwa ia membiayai dirinya ke luar negeri adalah Chris Komari. Nah, siapa Chris Komari ini? Dia adalah tokoh kontroversial, sahabat ya, yang dikenal sangat gemar menggugat Pancasila, menyoal konstitusi kita, dan bahkan acap kali menyindir aparat negara. Tapi tentu kita tidak boleh terkecoh. Di balik retorika kritis mereka tersembunyi agenda besar pembusukan ideologi bangsa melalui bungkus perdebatan intelektual yang manipulatif. Itulah tampilan Chris Komari yang selama ini muncul di media-media. Dan ternyata Egy Sujana itu kecoplos dibantu oleh dia. Apakah dibantu dalam bentuk pendanaan atau apa, wallahu alam. Tapi yang pasti bahwa Chris Komari ini adalah orang yang sangat tidak Pancasilais. Selalu bicara soal nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya tidak mengkritik, tapi lebih pada melemahkan orang untuk percaya bahwa Pancasila ini adalah dasar negara yang bisa memperkuat bangsa ini sampai hari ini. Nah, coba kita lihat bagaimana sepak terjang daripada Chris Komari. Nah, Chris Komari itu kerap kali menyampaikan kritik terhadap konstitusi sebagaimana yang saya sampaikan di atas. Sering bicara soal TNI dan Polri. Namun bahasa kritisnya bukan untuk memperbaiki sistem, melainkan membangun ketidakpercayaan terhadap seluruh fondasi negara kita. Dalam banyak forum dia menyuarakan gagasan-gagasan transnasional yang meski tidak secara eksplisit menyebut khilafah, namun mengarahkan logika berpikir publik ke arah penghapusan nation state. Dan model kritik ini tentu bukan konstitusional, tapi sistematis menjurus ke dekonstruksi ideologi Pancasila. Inilah sebenarnya siapa sosok yang membantu Egy Sujana ini. Nah, kita tahu sendiri bahwa Egy Sujana ini adalah bukan nama baru dalam ranah agitasi ideologi Islam politik. Ia berulang kali menyuarakan keinginan untuk memberlakukan hukum Islam, dan itu acap kali dia sampaikan di media-media TV nasional pada saat dia berdebat. Artinya yang saya sampaikan ini fakta ya. Saya kira masih bertebaran bagaimana Egy bicara soal hukum Islam dan bagaimana hukum Islam itu mau diformalkan dalam sistem hukum nasional. Bahkan Egy pernah mengatakan bahwa Pancasila dan sistem hukum saat ini gagal dan perlu diganti dengan nilai-nilai Islam versi dia. Nah, kalau misalnya dia bicara soal nilai-nilai Islam yang akan mengganti hukum positif, yang mengganti landasan negara kita yaitu Pancasila, apa kira-kira kalau bukan sistem khilafah? Nah, itu yang dinarasikan Egy. Selama ini lebih banyak berperan dia sebagai provokator hukum berbasis tafsir agama, bukan pembela hukum nasional. Ini harus dicatat baik-baik, sahabat ya, supaya nyambung ini. Apa yang terjadi selama ini bahwa ada kekuatan besar, ada tokoh besar di belakangnya
Ya, bisa jadi selain itu kalau kita bicara tokoh kan ada agenda besar. Apa agendanya? Ya, salah satunya adalah agenda khilafah, di mana memang sekali lagi saya tegaskan dua ormas ini diporak-porandakan oleh Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi menjadi presiden. Itulah yang membuat saya sampai hari ini sesungguhnya sangat salut kepada Pak Jokowi karena keberaniannya mengambil sikap memberangus FPI dan HTI. Jadi fakta bahwa Egy dibantu Kris Komari ke luar negeri ini memperlihatkan adanya jaringan ideologi yang rapi dan berskema internasional. Jadi jangan main-main, sahabat. Dan kenapa pilihannya ke London? Bukan tanpa alasan. Kenapa? Sebab London kita kenal sebagai tempat diaspora kelompok HTI pasca pembubaran di Indonesia. Bahkan menjadi pusat propaganda politik identitas internasional. Ini yang penting juga sahabat-sahabat catat ya. Bahwa HTI itu pusatnya di London. Didirikan di London. Ngapain misalnya London bicara soal Islam sementara Islam di sana minoritas? Itu kan sudah tanda tanya besar, ada apa sebenarnya? Oleh karena itu ini bukan pelarian hukum. Sekali lagi, ini bukan pelarian hukum, tapi pelarian zona aman ideologis. Egy kini bisa berdiri bebas di panggung global bersama mereka yang ingin menghapus batas-batas negara dan ideologi nasional. Mereka sama-sama memanfaatkan narasi kritis konstitusi untuk mendelegitimasi Pancasila, hukum positif, dan sistem demokrasi di Indonesia. Dan itulah yang selama ini diteriakkan oleh sistem khilafah HTI atau FPI dengan istilahnya Rizik Syihab NKRI bersyariah. Tapi masyarakat harus paham ini. Jadi ini bukan kritik untuk perbaikan. Jadi sekali lagi yang mereka lakukan ini adalah siasat untuk mengganti sistem pemerintahan di Indonesia. Mereka membangun ilusi perubahan, padahal yang mereka bawa adalah agenda berbahaya, disorientasi ideologi, dan penggiringan ke arah fundamentalisme global. Jadi hati-hati, jangan sampai masih ada yang ikut-ikutan dengan cara berpikir Egy Sujana CS. Egy Sujana dan Kris Komari ini bukan sekedar dua orang yang kritis terhadap negara, tapi mereka adalah dua kutub ideologis yang berseberangan dengan Pancasila. Ini harus dicatat baik-baik ini. Tapi hebatnya karena selalu membungkus dirinya dalam narasi kebebasan berpendapat dan intelektualisme semu. Faktanya mereka tidak membela hukum, sahabat ya, tapi berusaha mencabut akar ideologi bangsa. Jadi target paling besarnya sebenarnya itu. Dan pintu masuknya adalah Pak Jokowi dan Gibran. Nah, ketika pelarian hukum berubah menjadi pelarian ideologis, maka sudah saatnya publik lebih waspada. Bukan hanya hukum yang mereka langgar, tapi keutuhan negara yang mereka incar. Jadi apa yang dilakukan oleh Egy Sujana CS ini adalah bagian dari tindakan makar. Makanya tidak heran kalau penanganannya di Polda Metro Jaya itu bukan penanganan pidana umum, tapi kanep tipidum. Artinya apa? Dianggap membahayakan terhadap negara, sahabat. Jadi sesungguhnya pemerintah sudah membaca gelagat mereka. Jadi ketika Egy lari ke London, ke Inggris, saya tidak kaget sebenarnya. Karena apa? Saya tahu bahwa di sana adalah merupakan istana bagi kaum-kaum HTI, kaum-kaum yang memuja sistem khilafah. Dari sanalah ideologi itu sebenarnya didorong, dihembuskan ke Timur Tengah. Kemudian sukses di Timur Tengah, dia mau masuk ke Asia lagi melalui Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam. Itulah yang menjadi target mereka. Jadi hati-hati, jangan sampai sekali lagi menganggap ini isu ijazah, isu pemaksulan Gibran ini adalah hal yang lumrah. Tidak, ini hanya pintu sebenarnya mengacak-ngacak lebih dalam konstitusi dan ideologi negara kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.